Aku boleh ambil casan dulu nggak, Mas? Oh iya boleh lah. Sok aja nggak apa-apa. Ya. Jadi hari ini kita akan mulai bab-bab yang sering keluar di UTBK. Kalau di ujian sekolah itu semuanya, cuman kita akan fokus ke bab-bab yang UTBK, walaupun nanti ada yang menyinggung dibahas juga, cuman kita akan lebih fokus ke situ. Oke, tapi karena ini di awal, kemungkinan kita sampai satu semester menghabiskan bab 1 kelas 10-11. Nanti di semester 2 soal-soal yang betul-betul soal UTBK-nya ya. Kita akan lihat bab yang kedua ini tentang kinematika gerak. Mana merah deh. Ini pakai laptop atau handphone? Laptop. Oh iya ya. Bagus. Kinematika gerak ya. Jadi kalau dulu ada istilah dinamika, tapi kalau di sini kinematika. Vektor itu masuknya ke bab dinamika itunya ya, dinamika gaya itu masuknya ke bab yang vektor yang kita bertemu pertama. Nah, kalau ini kinematika. Tahu kinematika artinya apa? Enggak. Nggak tahu. Tapi pernah dengar? Enggak. Pernah. Oh, pernah. Oke, kinematika itu kita akan mempelajari tentang lintasan geraknya. Kalau dinamika itu kita mempelajari tentang penyebab benda bergerak karena gaya gitu. Nah, kalau kinematika ini lebih ke arah lintasannya. Nanti kita akan belajar mengenai lintasannya. Lintasannya itu ada berapa lintasan gerak di fisika? Ada berapa? Banyak. Ada 2. banyak. Ada 2 apa aja? Oh, nggak tahu. Ada lintasan lurus. Ada lintasan melingkar. Dan ada lintasan apa? Satu lagi. Parabola. Bola. Nah, pernah belajar ini. Lintasannya, nggak apa-apa lah ya tulisannya. Jadi, ada lurus, ada melingkar, ada parabola. Nah, ini yang dipelajari di kinematika gerak. Oke, saya waktu pertemuan terakhir tentang vektor, saya membagi ada yang vektor dan skalar. Di situ saya tulis beberapa. Nah, mungkin akan saya singgung lagi karena di kinematika ini dia ada vektor dan ada skalar. Saya tulis di sini ya, perpindahan. Perpindahan. Ini saya tanpa definisi dulu, misalnya seperti ini, terus balik lagi ke sini. Ini A, ini B, ini C, ini B lagi harusnya. Ini B, ini C. Nah, jadi gini, dia dari A ke B, kemudian B ke C. Misalnya ini 100 meter. Ini 60 meter. Jadi dari A ke B ke C itu perpindahannya berapa, Kansa? 100. Dari A ke B ke C, perpindahannya berapa? Sebentar. Bukan 100. Sebentar. Sebentar. Iya. Iya, berapa? Berarti 60. 40. 40. Oke. Ini namanya perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu titik akhir dikurangi titik awal ya. Titik akhir dikurangin titik awal.
titik awal. Aduh, nggak cukup. Bisa geser dikit. Nah. Dan ini termasuk besaran vektor. Ada lagi temennya yang termasuk ke yang mirip tapi berbeda. Besaran skalar. Perpindahan itu temannya itu jarak. Kalau jarak ABC berapa? 160. 160. Oke. Nah, ini yang skalarnya. Terus ada lagi kecepatan. Kecepatan. Kalau misalnya ABC ini dari A ke B ini misalnya ini tadi 40 ya. Misalnya ini 3 second. Kemudian balik lagi 2 second. Berarti berapa kecepatannya? Kecepatan itu jarak dibagi waktu ya? Kurang tepat. Oh, sebentar. Kecepatan. Dulu sih selalu begitu ya. Tapi menurut saya sih lebih baik dibetulkan dari kelas 10. Nah, mungkin dulu kelas 10-nya ya itu sama aja gitu ya. Padahal itu beda. Perpindahan dibagi waktu. Ya, perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Berarti 40 40 dibagi 5. dibagi 5. 8. Jadinya 8. Ini taruh. Oh, oke. Kayaknya kotor. 8 meter per second ya. Kalau kelajuannya? Kelajuan berarti 160 dibagi 5. 160 bagi 5. Berapa ya? 32. 32. Nah, ini bedanya antara apa namanya kecepatan dengan kelajuan. Jadi dulu sih selalu bilang sama aja gitu ya, padahal beda. Kenapa? Karena nanti memang di soal masuk PTN sekalipun pertanyaan simpel kayak gini. Tapi banyak yang bingung. Kenapa? Karena ya dulunya tidak menguasai konsepnya ya. Jadi ini beda. Oke. Kita lanjut. Baru kita masuk ke materi sesungguhnya. Ini sebagai syarat utama untuk masuk bab ini. Oke, yang kita bahas sekarang yaitu tentang gerak lurus. GL. Gerak lurus itu lintasannya pasti lurus. Nah, yang tadi itu semua lurus. GL itu di SMP itu pernah belajar, kita jadi bagi dua, ada namanya GLB dan ada namanya GLBB. Oke, sekarang kita bahas satu dulu. Kita bahas tentang GLB. GLB apa kepanjangannya? Gerak. Apa sih? Sebentar. Kok lupa? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, ya. Jadi saya nggak usah ditulis di sini. Dia itu gerak lurus beraturan. Kasih saya contoh gerak yang GLB, coba Kansa. Yang kecepatannya nggak ganti bukan Mas? Yang kecepatannya sama. Oke, kecepatannya tidak sama. Contoh, misalnya Kansa kemarin itu saya lihat status ibunya beberapa minggu yang lalu lagi megang setir mobil ya. Tapi tidak bergerak ya? Iya. Oke. Kirain belajar nyetir. Iya, lagi belajar nyetir. Oh gitu. Terus bisa? Iya, bisa. Tapi Bisa. hampir nabrak. Harusnya di lapangan dulu, lapangan tanah. Itu di jalan kosong gitu loh Mas, kayak ada yang belum jadikan, masih kosong gitu loh. Oke. Nabrak apaan? Hampir nabrak mobil waktu itu. Nah, harusnya di tanah yang kosong. Kalau bisa lapangan tanah. Jadi kalau dia maju mundur,
bisa di jejak yang sama, nggak bikin jejak lagi, nah berarti dia bisa tahu tuh itu udah lurus. Jadi saya Ya. dulu gitu, maju mundur tapi di jejaknya harus sama. Cuman lama itu kan, nah langsung ke jalan, tapi kalau langsung ke jalan ya kayak gitu. Tapi untung nggak nabrak ya. Iya. Aduh, itu matic atau manual? Kurang tahu deh, Mas. Masa mobilnya nggak tahu matic atau manual? Nggak tahu. Oke deh, itu kalau ada pindahin gigi nggak? Gigi yang di tangan itu. Injekan kakinya ada berapa? 2 kayaknya. Ada 2. Sama sama ini, rem kaki jadi 3. Oh, itu Eh, sebelah kiri ada injekannya. nggak ingat sih, Mas. Oke, oke. Nah, karena kalau manual, jujur aja, saya sendiri kalau manual udah lama banget nggak pernah make. Tapi saya belajar manual. Dan selama beberapa tahun ya, 10 tahun lebih kali ya, 10 tahun ya lebih lah, pakai matic. Jadinya saya udah lupa kali yang manual tuh agak susah. Nah, Kansa mengendari mobil kemarin, misalnya kecepatannya 40 km per jam ya, walaupun satuan SI-nya kilometer per jam, tapi sebagai contohnya kilometer per jam misalnya. Apa artinya Kansa? 1 kilometer 40, kilometer, oh 40 kilometer dalam 1 jam. Oke, jadi ini kan ini kecepatan atau kelajuan ya. Kalau kita anggap dia ini kecepatan, artinya apa? Kecepatan. Nah, Maksudnya? tadi kan Maksudnya? tadi apa 40 km dalam 1 jam. Ya, Nah, 40 km dalam 1 jam tuh 40 kilometernya tuh apa? Perpindahan 40. atau jarak yang ditempuh atau apa tuh? Jarak yang ditempuh. Kalau ini kecepatan artinya dia Oh, perpindahan. perpindahan. Ya, kalau ini kita definisinya kecepatan artinya apa maksud kecepatannya 40 km per jam? Artinya Kansa berpindah 40 kilo. betul. Kansa berpindah 40 km dalam 1 jam. 1 jam atau setiap jam. Tapi kalau definisinya tentang jarak, berarti Kansa menempuh jarak 40 km ya, 40 km setiap 1 jam. Nah, ini dia Kansa 40 ini kok belum ditulis. Kansa berpindah. Ini kenapa diselipin? Kan ini teknologi udah canggih gitu ya. Saya geser ke sini aja deh. Kansa berpindah 40 km dalam 1 jam. Nah, ini pengertian secara singkat ya, maksudnya kadang orang berapa kecepatannya segini, itu maksudnya apa ya, pokoknya segitu aja. Nah, jadi dia berpindah 40 km setiap 1 jam. Nah, ada karakteristik yang dimiliki oleh GLB. Karakteristiknya, yang pertama dia V-nya selalu apa? Tetap ya. V-nya tetap. V-nya tetap. V itu velocity, kecepatan. V-nya tetap, dia tidak berubah. Atau nanti ada lagi A-nya sama dengan 0. Apa A itu? Perpindahan. A itu Percepatan. percepatan ya. Jadi A, Percepat. Percepatannya 0. Pasti 0, iya 0. Nah, di sini ciri-ciri kalau kita udah tahu ini ciri-ciri soalnya tentang GLB, maka fokus rumusnya hanya ada satu. Apa rumus di GLB? V sama dengan S per T. Oh, ini lihat buku atau enggak nih? Aku udah nyatet. Apa? Aku udah nyatet. Oh, iya kan dia liburan ya? Iya. Kapan nyatetnya? Pas liburan? Iya. Wih, dia itu beda banget, saya jujur aja kan, saya dari tadi kok dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu ya, beda sama yang bener. Makanya saya tanyain.
Saya tanyain kan tadi, ini lihat muka atau gimana gitu kan, karena ya saya tahu kan selama hampir setahun ini harusnya dia nggak bisa jawab gitu. Betul kan? Kita nggak tatap muka, jadi saya nggak tahu dia lagi lihat apa, tapi yang jelas harusnya dia nggak seperti ini, dia nggak siap dengan buku, nggak siap dengan catatan, yang dulu kan kayak gitu nih, ya nggak? Iya. Kan manusia bisa berubah gitu ya. Ya bagus lah. Ya itu yang diharapkan seperti itu. Semalam saya dapat WA dari orang, lihat di Twitter, dia mau les ke saya. Gap year 2 tahun. Jadi ini gap year mau tahun ketiga. Karena dia pengen FK. Coba 3 tahun, dia udah ke SMA aja. Gap year 3 tahun, iya nggak sih? SMA 3 tahun belajarnya. Sekarang buat masuk PTN dia 3 tahun. Jadi dia buat masuk PTN istilahnya persiapannya 6 tahun. Udah kayak SD jadinya. Iya. Ya, iya begitu. Tapi ya itu nanti. Ya, seperti itulah banyak yang kayak gitu. Nah ini bagus kalau kayak gini nih. Sampai bab apa nyatetnya? Baru itu doang sih. Oh, baru itu doang ya. Nggak masalah ya. Tapi beda emang. Nanti pas dia yang nggak nyatet, bab yang lain nanti beda juga kerasanya. Terus gimana dong? Ya kalau ada, saya juga ada sih catatan tiap bab ya. Kalau ada ya nanti dibuka-buka lagi bukunya. Oke. Nah jadi kalau ada ciri-ciri soal V-nya tetap, A-nya 0 gitu ya. Dan tadi kecepatannya tidak pernah berubah, maka dia pasti rumusnya yang ini. Nggak mungkin yang lain, nggak mungkin. Dan dia mempunyai ada grafiknya. Iya. Kalau grafik yang kan saya lihat apa dulu? V sama T-nya. Oke. Atau sama apa? Iya kan? Tumbuh X sama? Iya. Tumbuh Y-nya. Misalnya ini enaknya apa ya ini ya? Misalnya ini T deh. Ini V. Ini T. Ini S. Gimana tuh kalau yang di V? Bentuk grafiknya gimana? Kayak kontak gitu. Iya, dia lurus. Gini ya? Iya. Bukannya kotak, ya kalau dicari S-nya itu dia jaraknya bisa kotak. Hebat dia bisa kotak gitu. Catatannya sama juga gitu. Hah? Catatannya ada juga. Ada. Bagus lah. Nah ini. Tahu kenapa kotak gini S-nya? Karena V-nya tetap. V-nya tetap. Dan untuk mencari S sama dengan V kali T. Artinya sumbu X dikalikan sumbu Y-nya. Nah jadinya dia bentuknya kotak kayak gini. Sekarang kalau ini S ini T, grafiknya gimana? Yang kayak garis naik gitu. Hebat ya. Grafiknya seperti ini. Oke. Untuk mencari S-nya gimana? V kali T. V kali T. Di sini V-nya yang mana? Nah itu. Yang? Mana ya? Yang miring. Ya. Okay. Yang miring itu adalah V-nya. Nah, karena yang miring V-nya, jadinya untuk mencari S-nya, ya sama. Ini juga, cuman dia segitiga. Nah, ini. Ya, jadi ini S-nya nih. Gitu. Nah, ini grafik dari GLB. Jadi kita bisa bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari grafiknya. Jangan salah, nanti harus lihat VT ST. Bisa jadi lurus, ternyata itu S misalnya ya. Kalau
ini S misalnya, ini misal aja. Ini T, ini S, grafiknya begini, artinya bendanya gimana tuh? Apa? Misalnya grafik yang hijau nih, ini T, ini S, tapi bentuknya lurus gini. Artinya bendanya Ya, apa yang terjadi pada bendanya? bendanya. Mm-mm. Sebentar. Jaraknya sama. Ya, artinya apa yang terjadi kalau ada Diem. apa? Diam. Nggak diem ya? Oh, Diam, diem. betul. Ya jadi grafik itu bisa menipu, makanya harus tahu konsep. Dan nanti di UTBK grafiknya tuh nggak kayak gini. Nggak ini V, ini T jelas gitu yang enggak. Makanya harus tahu betul-betul. Nah ini betul, kalau kayak gini S, ini T dia lurus, artinya grafiknya kalau kayak gitu dia bendanya diam. Oke, karena bisa beda-beda. Bisa juga nanti ini jadi apa, T-nya di atas gitu ya. S-nya di bawah itu bisa sangat mungkin. Kalau di UTBK tuh diacak-acak. Karena yang penting tahu konsep. Dan simple tapi pertanyaannya, nggak susah. Sekarang kita lihat yang kedua, emang cuma segini ya? Cuma segini. Tapi nanti soal GLB itu lebih susah dibandingkan GLBB, percaya? Iya. Iya ya. Jadi soal GLB itu akan susah dibandingkan soal GLBB. Kenapa? Kalau soal GLBB itu biasanya jelas. Tapi kalau di UTBK memang nanti digabungkan. Tapi kalau di sekolah standar soal GLBB itu akan lebih susah soal GLB itu lebih susah dibandingkan GLBB. Oke, yang kedua ada namanya GLBB. Apa kepanjangan GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Oke, contohnya? Sebentar. Asik. Dia catatan dulu dia. Nanti dia udah ini nggak ada catatannya. Oh, sebentar. Bagus. Oh, ini nih. Buah. Oh kan jago banget. Ya betul. Emang dia harus kayak gini harusnya. Tiap mau belajar kayak gini. Enak kan kalau ditanya, bentar Mas, coba kalau ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu. Oke, kalau gitu saya nggak akan nanya karena pasti nggak tahu kan gitu. Oke. Nah itu bagus. Semua gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas itu GLBB. Gerak jatuh bebas. Emang ada gerak yang jatuhnya tidak bebas? Ada nggak? Ada kali. Ada. Kalau gerak jatuh bebas itu tidak ada gaya lain yang mempengaruhi selain gravitasi. Tapi kalau gerak jatuhnya tidak bebas, bisa jadi ada gaya gesekan di udara. Nah, kalau udah gaya gesekan di udara berpengaruh, belum tentu dia GLBB. Kemarin itu hukum Newton ada berapa? 3. Ada 3. Nah, ada 3 itu, sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang sigma F sama dengan 0, berarti ada gaya lain. Nah, kalau udah ada gaya lain, itu bisa jadi 0. Kalau bisa jadi 0, berarti dia GLB. Nah, kalau GLBB, ini gerak jatuh bebas, hanya ada gaya gravitasi. Dia ke bawah. Dipercepat, diperlambat. Dipercepat. Dipercepat. Contohnya, gerak jatuh bebas itu tadi apa ya? Mangga aja ya. Mangga jatuh dari pohonnya. Oke, berapa percepatan gravitasi? Berapa percepatan gravitasi? 9 itu enggak 9,8. 9,8. Tapi buat temen ya saya kasih 10 deh ya. Ke Kansa loh. Kalau ke yang lain saya nggak ngasih 10. Saya ngasihnya 9,8. Oke. Tapi nanti saya pusing. Oke. G-nya 10 meter per second kuadrat. Apa maksudnya Kansa? G-nya 10. Apa maksudnya? Kalau tadi V-nya tadi 40 km per jam. Artinya dalam waktu 1 jam berpindah 40 km. Nah kalau ini gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Apa artinya?
10 meter per second. 10 meter per detik. Berpindah 10 meter per detik. Iya kayaknya. Sama tuh sama yang tadi. Bukan Berpindah 40 km per jam. Sama aja dong. Ya, jadi ini tuh percepatan gravitasi sama dengan G itu ya sama dengan A juga dia. G itu sama dengan A sama dengan percepatan. Jadi dua hal yang sama. Makanya disebutnya percepatan gravitasi. Apa tuh? Coba. 10 meter per second kuadrat. Tadi dia bilang 9,8. Mungkin dari SMP juga sering kita dengar ya. Tapi sampai sekarang nggak tahu apa maksudnya. Enggak. Oke. Artinya apa? Karena GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Artinya setiap detik kecepatannya Iya. kecepatannya bertambah. Ya enggak? Ya. Bertambah berapa? 10. 10 meter per second. Nah, makanya kenapa disebut berubah beraturan? Karena kecepatannya berubah, tapi berubahnya secara beraturan. Jadi kalau G-nya 10, artinya dia 10 meter per second setiap detik. Berarti detik kedua 20, detik ketiga 30, keempat gitu ya. Oke. Nah, kalau ini berarti ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? V-nya berubah. V-nya pasti berubah. Jadi ada satu benda punya lebih dari satu kecepatan, pasti dia GLBB. A-nya? A-nya tetap. Ya, atau konstan. Sekarang, apa rumus GLBB? Wah, ada nyatat mah pasti dia tahu lah. Apa rumus GLBB? Yang ini ada 3 biasanya. VT sama dengan VO tambah A kali T. Tambah AT, terus? VT kuadrat VT kuadrat. VO kuadrat tambah 2. Tambah 2S. Terus? S sama dengan VO kali T ditambah setengah AT kuadrat. Wes, enak ya kalau udah ngerangkum gini. Nah, dulu waktu SMP pas kelas 9 ngerangkum nggak? Enggak. Oke. Nggak masalah ya. Pertanyaannya iya sih. Kenapa dulu nggak ngerangkum? Males. Nah, itulah ya. Jadi jangan terlalu mager. Sampai mungkin mau ngapain harus dikasih coba kan ini nanti Bapak kasih ini loh kalau mau gitu. Jangan dikasih iming-iming dulu gitu ya karena udah kelas 12 sekarang. Berarti harus merasa butuh. Nah, ini kalau lebih kurang kayak gini rumusnya. Jadi kalau ada V-nya berubah dan A-nya tetap, maka rumus ini berlaku. Kenapa? Jangan sampai nanti ditanya apa rumusnya SVT, apa rumusnya SVT. Saya masih menemukan kelas 12 SMA ketika ada soal, apa rumusnya SVT gitu melulu. Saya bilang kita ini kan berubah V-nya. Masa V-nya berubah SVT melulu? Ini tuh GLBB gitu ya. Nah, jadi jangan nanti ketika ditanya SVT melulu, tapi harus kita lihat nih bendanya berubah enggak? Kalau kecepatan berubah, apa rumusnya? Ada 3. Nah, gitu jawabnya. Oke, maksudnya ngerti ya? Iya. Jadi selama kondisinya ini terpenuhi berarti yang 3 ini. Tapi kalau kondisi yang pertama ya SVT. Oke, sekarang kita lihat grafiknya. Ada grafiknya di situ? Ada. Ada berapa? Aneh sih. Ada berapa gambarnya? 3. Oke.
Itu dia lihat dari buku apa? Aku lupa dia dari mana ini. Karena kok hampir sama ya. Tapi emang rata-rata ya semua buku fisika kayak gini juga sih. Kayaknya sih dari Dari apa? lupa dari mana. Oke, di situ yang pertama apa dulu? Sumbu X, sumbu Y-nya. Di sini yang V sama T, tapi aku Oke, bingung gambarnya itu gimana. oke, ini V, ini T. Ini berarti S aja deh. Ini T, ini A, ini T. Gimana nih gambarnya? Aku bingung yang V sama T ini gambarnya gimana. Gambarnya dia pasti ke atas. Kalau tadi S dengan T ke atas itu V-nya. Lah kalau ini begini, kenapa? Karena ini percepatannya. Ya, pasti kayak gini ya pasti. Nah sekarang kalau S sama T gimana gambarnya? Ini kayak melengkung gitu bukan? Melengkung. Kenapa bisa melengkung gini? Karena T-nya berubah. Karena makin lama makin Makin cepat. lama jaraknya makin iya, Nah, iya, jaraknya jadi makin jauh. jauh. Jadi perubahan dikit aja dia jaraknya jauh gitu ya. Dan kalau melengkung di matematika itu geraknya seperti gerak parabola ya. Jadi bentuknya kurvanya kurva parabola kalau di matematika. Kalau di AAMAT gimana gambar grafiknya? Kotak. Kotak, dia lurus ya. Nah, Iya. kenapa dia lurus? Karena A-nya selalu tetap. Berarti A-nya sampai kapanpun detik ke-1 lurus begini. Detik kedua misalnya di sini 10 nih. Detik ketiga 10, keempat 10, keberapa 10. Terus aja dia 10. Nah, makanya dia bentuknya lurus. Oke. Sekarang kita lihat apa S-nya. S-nya itu secara umum bisa di soal bisa jarak, bisa juga perpindahan. Oke. Ada juga V0. V0 itu apa? Kecepatan? Oh, kecepatan awal. Kecepatan awal. Satuannya apa? M/S. Oh, ini berarti M per S. Ada juga VT, Kecepatan kecepatan akhir. akhir. Mas aku boleh izin ke toilet dulu nggak mas? Boleh, boleh.
Sebentar. Udah. Udah, Mas. Oke. Oke, V-nya kecepatan akhir, VT-nya, terus yang belum apalagi. T-nya? Waktu. Waktu. Satuannya apa? S. Second. Kalau A-nya? Perpindahan. Perpindahan. Perpindahan tuh S. Percepatan. Percepatan. Oke. Di catatannya dia apa setelah ini? Perlambatan. Perlambatan, terus? Apa ini? Gerak jatuh bebas. Oke. Kalau perlambatan sebetulnya tinggal tanda A-nya ya. Kalau perlambatan itu tinggal tanda A-nya. Perlambatan itu A-nya jadi minus ya. Iya. A-nya min. Misalnya min 10. Nah, ini boleh nih. Jadi nanti rumusnya apa? Rumusnya sama aja, cuman A-nya dipakai yang minus. Oke, terus tadi GJB ya. Gazebo. Apaan gazebo? Gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas juga saya tidak pernah menuliskan biasanya kalau nerangin. Di skip. Ya karena buat saya sama aja. Gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awal dia jatuh? 0. 0. Berarti V0-nya 0. Sedangkan kita punya rumus hanya 3 ini. Nah, rumusnya hanya 3. Nah, kalau rumusnya 3, terus tinggal kita masukkan ke rumus, ya misalnya kita pakai rumus yang pertama. Berarti VT sama dengan 0 ditambah A-nya jadi G ya. Tahu kenapa A-nya Iya. jadi G? Karena gravitasi. Karena hanya gaya gravitasi, karena hanya percepatan gravitasi. Jadi begini, ini 0. Jadi VT sama dengan GT. Terus misalnya kita pakai yang kedua, VT kuadrat. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 gitu ya, tambah GT. Berarti VT kuadrat sama dengan 0, tambah GT lagi. VT kuadrat, yang kedua mah bukan itu ya. S dulu ya tadi ya. Oh, dia VT kuadrat dulu deh, bener. Biasanya. Oh iya bener. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 GH ya. Iya. Kenapa H? Kenapa H? Karena tinggi. Karena H. tinggi. Betul. Jadi ini VT kuadrat sama dengan V0. V0-nya 0 karena tadi kecepatan awal gerak jatuh bebas itu. Nah, jadinya ada rumus VT sama dengan akar 2GH gitu ya. Iya. Nah, padahal ya sama aja gitu. Jadi kesannya jadi banyak banget ngapalinnya. Makanya saya nggak seneng kalau semua diterangin. Jadi ini apalin ya, ini rumus gerak jatuh bebas ya nggak usah juga. Orang sama aja. Nah, di sini nanti A-nya berubah jadi G di rumusnya. Kemudian S-nya itu berubah jadi H. Yang terakhir tadi S sama dengan. Berarti di sini H sama dengan V0 kali T tambah setengah GT kuadrat ya. Berarti H sama dengan 0 tambah setengah GT kuadrat. Nah, kadang di sini jadi ada waktunya. Jadi T sama dengan akar 2-nya ke sini 2H per G. Ya enggak?
Ada rumus ini. Iya. Nah, itu sama aja ya. Jadi kalau saya sih biasanya udah hafalkan saja konsepnya, rumus aslinya ini. Sisanya ya nggak usah. Kalau konsepnya ngerti, tinggal dimasukkan V dan kawan-kawannya ya udah beres gitu. Oke, sampai sini mau ada yang ditanyain? Enggak. Kita enggak latihan soal supaya cepet, tapi nanti saya kasih PR aja. PR-nya waktunya mau seminggu apa 2 minggu? 2 minggu. Berapa? Terserah. Tahu sih saya ya kalau dikasih waktu seminggu, 2 minggu, 2 minggu. Di PW juga nanti ada PR per bab. Ya, terus Mas di sekolah juga nanti ada tugas. Oke, nanti bilang aja kalau ada tugas ya. Karena kita tidak bermaksud menyusahkan, tapi kalau tidak dipaksakan, nanti itu akan susah. Kalau tidak dipaksakan tuh. Makanya saya waktu semalam ada yang gap year 2 tahun dan ini tahun ketiga. Oke, kamu ngapain aja sama gap year? Belajar nggak belajar? Konsisten nggak? Enggak. Kadang saya malas. Itu masalahnya. 3 tahun coba. 3 tahun mungkin dia kalau kedokteran setengah tahun lagi udah jadi sarjana kedokteran. Iya. Cuman saya udah gitu. Itu udah terjadi. Sekarang kamu mau ngapain rencananya? Nah, udah kayak gitu baru tuh dia. Oke, saya bilang karena kamu belum dapat les di mana-mana, jangan ada alasan membuat kamu tidak belajar. Karena modalnya dia selama kelas 12 itu dia les, terus pas gap year 2 tahun dia juga les gitu. Jadi kalau tahun terakhir nggak les pun udah jago harusnya. Ya nggak? Ya. Ya iyalah. Saya bilang mau ngapain lagi? Oke. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya ini V. Ini T. Misalnya, ini misalnya 10. Oh iya, satuannya meter per second. T-nya satuannya second. Ini 10, di sini misalnya 20. Di sini misalnya 5, ini 10, ini 15. Dari sini data apa yang bisa ditangkap sama Kansa? Ada apa saja di sini yang diketahuinya? Ada kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan V0 sama V2. Oke, V0-nya berapa? V0-nya 10. Oke, di sini aja V2-nya kali ya. 20. V0 10. V0-nya 10. Terus VT ya. VT. VT-nya VT-nya 20. 20. VT ketika berapa detik? VT detik T itu kan 5. Nah, T itu kan detik ya. Jadi kita bisa lihat V5 gitu ya. Iya. Oke, terus apa lagi yang diketahui dari sini? Waktunya 10. Waktunya 10 apa 15? 15. 15. Jadi apa lagi yang diketahui? Ada berapa fase? Ada 3. Ada 3. 3 fase. Fase yang pertama, ini fase yang kedua, ini fase yang ketiga. Jadi nanti kalau ada grafik kita harus bagi-bagi fasenya dulu ya. Ini fase 1. Fase 1 tadi T-nya berapa? 5 ya. Iya. Oke. Fase 2. Apa tuh yang diketahuinya? Yang diketahui waktunya. Waktunya. Terus apa lagi? Waktunya Sama berapa deh? kecepatan. Waktunya berapa? Waktunya 5. T-nya 5. Terus V-nya? V-nya 20. V-nya 20. Fase yang ketiga? Fase yang ketiga
Diperlambat gitu. Diperlambat. Apa yang diketahui? Waktunya 5. T-nya 5. Terus? Itu kalau itu V-nya 0 apa gimana? V ini GLB, GLBB. GLBB. GLBB ada V saja atau nggak ada? Adanya V0 sama VT. V0 itu. Nah, oke. Berarti V0-nya berapa? V0-nya 20. Nah, VT-nya? 0. Iya, begitu. Terus gimana? Ya udah, tinggal masukin ke rumus. Nyari jarak, ya tinggal luasnya. Apa yang mau ditanyain? Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Berarti yang nomor 1 tinggal cari luasnya. Tinggal cari luasnya dapat jarak. Yang dicari percepatannya. Rumus percepatan tadi apa? Rumus percepatan bisa VT sama dengan V0 tambah AT kan? Iya. VT-nya ada, V0-nya ada, T-nya ada. Ketemu nggak A-nya? A-nya iya. Iya. Ketemu. Makanya kalau grafik itu kita tulis yang diketahui ditanyanya. Kalau itu ada ya rumus hafal ya udah gitu loh. Tinggal masukin ke rumus. Kebayang maksudnya? Berarti yang ke-1 itu di yang nomor 1 itu 20 sama dengan 10 ditambah A5. Iya. Berarti A-nya berapa? 20 kurang. Sebentar. 2. 2. Berapa jaraknya? Jarak yang ditempuh dari detik ke 0 sampai detik ke 5. Pakai S gitu. Pakai S. S sama dengan? Berarti S sama dengan VOT tambah setengah AT kuadrat. AT kuadrat. Iya kan? S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat kan? Iya. Berarti 10 sebentar. 10 kali 50 tambah A2 setengah 1. T-nya 5. Berarti 25. 25 tambah jadi 10 kan? 60. 75. 75 ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua A-nya berapa? S-nya berapa? 100. S-nya 100. S-nya 100. A-nya? A-nya? Sebentar. A-nya 0. Kenapa 0? Karena GLB. Iya. Terus yang ketiga? A-nya berapa? Yang ketiga A-nya berarti dikurang. Coba gimana? Iya, dikurang. Sebentar. VT-nya 0. Oh, sebentar. Berarti 20 dibagi 5. Berarti 4. 4 apa min 4? Min 4. Min 4. Makanya ke bawah karena minus perlambatan. Betul? Iya. Oke, S-nya? S-nya 20 dikali 5, 100 dikurang min 2 kali. Ditambah kalau gitu ya, ditambah. Oh ya. Karena kita minnya di A. Oh ya. Berarti ditambah 2 dikali T. T-nya 5. Berarti 5 kali 50. 50. Berarti 150. Ini berapa nih? 5 kuadrat. 5 kuadrat. Oke, nah kalau di sini pakai tambah, di sini pakai minus.
Jangan di sini minus, di sini minus. Bingung nggak maksud saya? Iya. Jadinya 100 dikurangin 50. Jadinya 50. Oke. Ya, jadi di beberapa buku dia perlambatan, akhirnya pakai minus. Dia bukunya pakai minus atau tetap plus? Apa? Di buku catatannya kalau perlambatan plus atau minus rumusnya dia. Minus. Nah, saya sih jujur aja, saya lebih senang semua plus. Jadi ketika A-nya minus, ya udah A-nya aja yang minus. Karena kan yang bikin perlambatan itu A-nya yang minus. Tapi ini tetap plus, jangan sampai salah. Di sini minus, Oke. karena rumus perlambatan, A-nya minus. Minus sama minus jadi plus. Plus. Makanya tadi jawabannya dia 150 gitu kan. Oh ya, oke oke. Jadi kita konsisten mau pakai yang mana. Nah, kalau saya sarankan pakai aja tetap plus. A-nya yang minus. Mas, tapi di buku-buku minus. Silahkan. Tapi kalau gitu A-nya tetap plus. Walaupun hitungannya minus. Bingung nggak maksud saya? Enggak. Oke. Ya, itu sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Target saya 1 hari 1 bab. Oke, kita lanjut. Tadi sudah GLBB baru ya. Nah, sekarang GLB, GLBB. Sekarang ada perpaduan. Jangan perpaduan dulu apa gimana ya? Sebetulnya bisa aja perpaduan. Oh, dia udah nyatat. Catatan dia apa selanjutnya? Belum kayaknya. Oh, Udah belum. aduan. Oke. Sebetulnya ini tuh ada karena tadi udah GLB, GLBB, maka ada perpaduan. Ini dulu ya nggak apa-apa dah. Perpaduan ya. Perpaduan gerak. Kebayang perpaduan gerak? Dicampurin. Dicampurin. Contohnya dia udah pernah naik perahu belum? Naik kapal air belum? Pernah. 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 Dari mana ke mana? Waktu di Lombok kayaknya. Oh gitu. Saya nggak pernah. Hehehe. Oke. Oh, naik pesawat kan? Apanya? Kesananya. Iya, tapi dari dari satu tempat ke Tempat lain pulau gitu, pakai naik perahu. kapal. Oh ya, naik Iya. kapal. Oke. Oke, naik kapal misalnya. Naik kapal. Dia ini ada laut mungkin luas, kita sungai aja. Karena saya capek ngebayanginnya. Ya nggak usah dibayangin. Nah ini misalnya air sungai. Air sungai ada kecepatannya nggak? Ada. Ada. Kalau nggak ada ya dia danau gitu ya. Karena sungai itu pasti dari hulu ke hilir. Ada kecepatannya dia mengalir. Mengalir dengan kecepatan dengan kecepatan misalnya biar gampang 4 meter per second. Kalau nggak 3 deh. Terus ada perahu. Ingin nyebrang. Perahu ingin nyebrang. Dari sini ke sini. Dia nyebrang nih. Dari titik A ke titik B. Kira-kira, kecepatannya dulu ya. Kecepatan perahunya misalnya 4 meter per second. Kalau dia dilurusin kayak gini, apakah dia akan tepat sampai titik B atau tidak, Kansa? Kenapa? Kalau saya mau nyebrang lurus dari A sampai B, terus saya gini aja kan setirnya itu saya arahkan dari awal titik A ke titik B. Apakah sampainya di titik B atau dia tidak tepat di titik B? Nggak tepat di titik B. Kira-kira akan ke sebelah kiri atau kanan? Kiri kanan. Kenapa ke arah kanan?
Karena arusnya ke sana. Karena arusnya ke sana. Kita arahin tegak lurus. Nah, kalau orang yang nggak ngerti seperti ini tuh vektor ya. Dia jadi pilot atau jadi kalau perahu tuh kapten atau apa? Perahu tuh siapa sih yang ngendarainya? Nggak tahu. Masinis kereta api. Kalau pilot pesawat. Kalau perahu, Nggak tahu. kalau kapal apa ya? Kok saya juga Tahu. lupa ya. Oke, pokoknya itulah. Nah, dia dengan polosnya mengarahkan ke sini. Maka dia akan ke arah kanan. Jadi supaya ke arah B, dia harusnya arahinnya ke mana? Kenapa, Mas? Supaya dia tepat ke arah B, si Oh, ya. perahunya harusnya diarahin ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Maka dia akan tepat ke B. Nah, lebih kurang kayak gitu. Tapi kita anggap dia tidak mengarahkan. Jadi dia ke arah B, maka dia akan ke C. Berapa kecepatan sampai di titik C? 4 juga. Bukan. Menjadi Gimana? 5. Ya. Kenapa? Ini seperti Kenapa? vektor. Kalau kita ada kecepatan ke sini 4, kemudian salah kan 4, kemudian ke sini 3, resultannya berapa? Tegak lurus Resultannya 4, 3, 5. 5. Tegak lurus di Pitagoras kan? Iya. Nah, jadi kayak gini. Jadi nyampainya 5 meter per second. Bingung nggak? Enggak. Nah, ini perpaduan gerak. Perpaduan gerak yang gimana? Yang saya contohkan di sini GLB dan GLB. Perahunya dianggap kecepatannya 4, terus sungainya dianggap kecepatannya 3 terus. Jadi dia tidak pernah berubah. Nah, ini perpaduan gerak yang GLB-GLB. Tinggal dipitagorasin, iya. Gampang, iya. Nah, yang susah perpaduan gerak yang lain, yaitu perpaduan gerak antara GLB dan GLBB. Contohnya di apa tuh perpaduan gerak GLB dan GLBB? Nggak tahu. Kali ini dia sudah tidak ada catatan, pemirsa. Oke. Tapi ya begitulah ya. Iya. Jadi nanti pokoknya dia udah bikin jadwal kegiatan harian belum? Enggak sih. Oke, nanti bikin. Oke. Oh ya, nanti mungkin kita ketemu di hari besok ya, kita buat di PW ya. Iya. Ya nanti Iya. besok saya kasih bareng-bareng deh. Karena yang kelompok lain udah. Oke, nanti Oke. sekalian nantilah supaya nggak saya kasih sekarang. Nah, jadi ada gerak yang perpaduannya itu GLB dan GLBB. Namanya gerak apa? Namanya gerak, kalau saya sebutin pasti tahu. Kalau nggak tahu ya bisa jadi, tapi harusnya tahu. Namanya gerak Boleh. bola. Pernah Oh, ada belajar? deh kita sana. Ada catatannya. Nah, itu tuh perpaduan gerak sebetulnya. Antara GLB dan GLBB. Pasti, iya pasti. Apapun, ingat nih ya, saya garis bawahi. Apapun yang geraknya parabola, pasti GLB, GLBB. Kenapa? Nanti ada elektron. Geraknya parabola. Elektronnya kapan ketemunya? Semester 1 kelas 12 ketemu. Semester 2 kelas 12 ketemu. UTBK ketemu. Geraknya dia parabola. Nah, maka pasti GLB, GLBB. Jadi kebanyakan siswa dia tuh pas belajar gerak parabola ya hanya berlaku di sini gitu ya, terus nggak akan ketemu lagi. Nggak bisa kayak gitu kalau di fisika itu. Jadi dia harus tahu ketika ada gerak seperti ini, bentuknya parabola, pasti dia ada GLB dan GLBB. Oke, saya bentuk dulu parabolanya. Oke, lumayan lah ya. Iya. Oke. Nah, ini bentuk lintasan parabola. Kita anggap ini selalu sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kalau kita mau membuat lintasan parabola, sebetulnya kita lemparnya gimana? Lemparnya kita lurus aja kan?
Iya. Lurus ke atas kan gitu, apa Oh iya. miring ke atas. Nih gue lempar, dilemparin. Tapi dengan sendirinya dia akan bentuk lintasan parabola. Nah, gini kan? Iya. Oke, sekarang V itu vektor. V0-nya di sumbu X atau sumbu Y? Di kenapa? V0-nya itu pada sumbu Iya. X atau pada sumbu Y? Atau tidak pada keduanya? Di di tengah. Di tengah atau miring, betul nggak? Iya. Kalau miring diapain? Pakai sin cos. Betul. Nah, dengan kemiringan ini theta, maka ke sini jadi ada namanya V0X, ke sini namanya V0Y. Dan pakai sin atau cos. V0X itu samping sudut, depan sudut. Nol depan sudut. V0X Oh, depan sudut. samping sudut. Oh, samping. Ini tetanya, ini sampingnya. Kalau depan tuh di sini. Di sini tuh berarti di Y. Nah, ini samping sudut. Kalau samping sudut sin atau cos? Cos. Cos. Berarti V0 cos theta. Bingung nggak kenapa dapat dari mana ini? Enggak kayaknya. Enggak. Karena dapat dari cos theta ya. Iya. Cos theta itu samping per miring. Sampingnya V0X, miringnya V0 kali silang. Jadi V0X sama dengan V0 cos theta. Kalau V0Y apa? Sin. V0 Sin apa sih? Theta. sin theta. Nah, ternyata pemirsa dan penonton di studio, oh ini karena kita di ini ya, ini kita live di YouTube juga. Oh enggak ya. Dulu Enggak saya ya? diinikan ke YouTube dulu. Cuman gak ada yang nonton, akhirnya nggak jadi. Percaya nggak? Oh, bisa jadi sih. Iya betul, dulu kayak gitu. Tanyain aja nanti ke Mas Wahyu gitu ya kalau lagi ini. Emang Mas pernah Zoom PW ke YouTube pernah, terus gak ada yang nonton, jadi ya udah gitu kan, ribet bener, udah dihubung-hubungin gimana biar ini oke kelihatan, oke kita udah gladi kesiknya udah 100% deh gitu ya, terus gak ada yang nonton, oke kalau gitu ya udah. Nah ini lebih baik direkam kasih ke orang ya kan. Nah ini V0 Vx ternyata V0x itu pada sumbu X, V0 pada sumbu Y. Kalau pada sumbu X ternyata dia akan selalu GL B. Sedangkan kalau pada sumbu Y tadi saya bilang lintasannya ke atas. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Maka dia pasti selalu GLBB. Masa iyalah. Kalau kita lempar bolanya ke atas, awalnya apa yang terjadi dengan si bolanya? Makin lama makin? Atas. Ya iya sih, kalau dilempar ke atas makin lama makin atas sih. Kecepatannya. Oh, makin cepat. Awalnya makin lambat. Sampai akhirnya Oh, dia ngelambat di jatuh situ. makin cepat. Betul nggak? Ya, jadi Oh, awalnya iya. dia awalnya lambat gitu ya. Deng 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 sampai 0. Akhirnya dia turun kemudian dipercepat. Nah, makanya di sumbu Y itu selalu GLBB, di sumbu X selalu GLB. Dan ini sudah dibuktikan. Oke. Karena di sumbu X itu GLB, maka berlaku rumus GLB. Rumus GLB ada berapa tadi? GLB ada 3. Wis. GLB ada berapa rumusnya? Oh, salah ya. 2. Wis. 1. 1.
yaitu S sama dengan V kali T. T. S-nya sumbu apa? Sumbu X. Jadinya di sini X sama dengan Vx kali T. Bingung nggak? Enggak kayaknya. Ini T kali aja ya. Titik. Nggak bingung. Karena hanya mengubah S-nya itu secara umum. Karena pada sumbu X jadi saya ganti pakai X. V-nya karena secara umum V. Tapi pada sumbu X saya ganti jadi Vx. Nggak bingung? Nggak? Enggak. Oke. Sekarang kita lihat. Karena dia pada sumbu X, maka ini saya ganti jadi V0X kali T. Bingung nggak? Kenapa jadi V0X kali T? Karena V0. Harusnya nggak boleh dong. Orang itu Kenapa? Vx, tapi kenapa jadi V0X? Karena masih di awal. Oke, Bukan. karena sumbu X itu BB. GLB. GLB. Artinya kecepatan dimanapun di sumbu X sama dengan V0X. Ah, masa mas? Ya sama dong, orang dia GLB. Di sini V0X, di sini V0X, dimanapun selalu V0X. Oh Misalnya iya ya. detik ke-10, berapa di sumbu X? Ya sama sama V0X, walaupun namanya Vx 10 gitu ya. Ya karena dia GLB sama semua, selama di sumbu X. Bingung nggak? Enggak. Nggak ya. Jadi karena GLB, sehingga Vx-nya akan sama dengan V0X. V0X itu apa? V0 cos theta kali T. Oke. Nah, jadinya ini rumus untuk mencari jarak pada sumbu X. V0 cos T, V0 cos theta kali T. Sekarang di sumbu Y. Sumbu Y selalu apa? GL? GLBB. GLBB. Nah, beda kalau di sumbu Y. Karena ada berapa rumus GLBB? 3. Ada 3. Apa aja rumusnya? Banyak. Ada 3. Sok sebutin. VT sama dengan VO kali. Nah, karena di sumbu Y jadinya VTY sama dengan V0Y tambah G. setengah. Oh, apa masih A? A. Enggak ada yang Oke. G, T gitu ya. Oh, oke. Ya. Oke. Terus apa lagi rumusnya? Enggak, salah. VT kuadrat. Berarti VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat sama ditambah 2 tambah 2 GH. Terus apa lagi rumusnya? H. Y sama dengan atau H sama dengan boleh ya. Dengan no Y dikali T ditambah setengah G T kuadrat. Oke. Dan ingat, semua V0Y-nya kita ganti jadi apa? V0 sin theta. Nah, kadang kalau di buku ini pakai minus ya. Plus minus. Jadi G itu akan bernilai plus kalau dia geraknya ke bawah. Sedangkan minus kalau geraknya ke atas. Nah, itu yang bernilai plus minus tuh G-nya. Cuman di buku kadang ada yang plus minus di sini. Oke. Sekarang apa yang dicari biasanya? Yang dicari misalnya berapa waktu sampai di titik atas. Berapa ketika
di sumbu Y-nya maksimal. Dia udah bikin catatan ini belum? Ada. Ada, oke. Berapa X ketika H-nya atau Y-nya maksimal? Oh, ini H max aja deh. T ketika tingginya maksimal. Berapa X ketika H-nya maksimal? Berapa H max-nya? Gitu kan? Berapa X max-nya? Oke. Rumusnya banyak nggak di situ? Ada 2. Oh, masa? Apa? Rumusnya? Rumus yang di Rumus. titik tertinggi kan? Ah, Ini beda-beda. Maksudnya ada yang T, terus ada yang ada oke. T-nya. Yang T-nya dulu deh. T ketika tinggi maksimal. Berarti T ketika H max. Rumusnya apa? V0. V0 Iya. Sin theta per G. Ini G apa Y ya? per Kayaknya G. sih G deh. Itu G, itu Oh G iya. ya. Jangan Iya, G. sama lambda sama apa kemarin tuh lambda sama apa kemarin dia? Pi. Nah itulah pentingnya kenapa saya koreksi karena bingung nanti ada Y, ada G gitu kan. Oke, tahu rumus ini dari mana? Dari sana aja sih. Dari mana? Nggak tahu dari mana. Oke, saya jujur aja saya nggak pernah ingat rumus GLB, rumus apa parabola. GJB itu saya jarang banget ingat. Terus kenapa saya bisa mengerjakan soal? Karena saya tahu semuanya kalau di sumbu Y itu GLBB, maka berlaku rumus GLBB. Kita ambil yang pertama ya. Yang pertama itu VTY sama dengan V0Y. Karena dia geraknya ke atas, jadinya saya kasih plus gitu ya, tapi min G kali T, ya enggak? Jadi VTY sama dengan V0Y min GT. Betul? Iya. Oke. Kecepatan di titik tertinggi atau di Hmax pada sumbu Y, berapa kecepatannya? Kecepatan di sumbu Y? 0. 0. Jadi VTY-nya 0. 0 sama dengan 0, yaitu selalu sin theta min GT, gitu kan? Artinya T sama dengan T ketika kapan? Ya ketika Hmax sama dengan V0 sin theta per G. Ya enggak? Iya. Nah, makanya saya nggak pernah ingat. Oke, dia ada rumus apa lagi di titik tertinggi? Ada X-nya. X ketika Hmax. Iya. Apa rumusnya? V0 sin theta kali cos theta per G. Hah? V0? Sebentar. Bukan apa gimana? Sebentar. Sanku agak nggak kebaca sih. Kalau Oh, berarti V0 kuadrat gitu ya. iya kayaknya. V0 Sebentar. kuadrat. Kalau mau pakai 2 sin theta cos theta. Ya enggak? Oke. Per Berarti aku salah nulis. Per G. G. Terus karena dia 2 sin theta cos theta, kalau di matematika sama aja apa? Uh, Sin sin 2 theta. 2. Gitu kan? Iya. Oke, tahu dari mana rumus ini? Ada Rumus penurunannya yang mana? nggak? Enggak. Nggak ada, oke. X, Oh, ada yang di bawahnya aku tulis. oke. X ketika Hmax, berarti pada sumbu X kan? Iya. Berarti kalau pada sumbu X, tadi X itu sama dengan V0 cos theta dikali T. T-nya T apa? T saat Hmax, betul? Berarti V0 cos theta dikali T saat Hmax ya ini. V0 V0
sin theta. Bentar. Ini ada yang aneh nggak nih? X sama dengan sin 0 cos theta. Berarti X sama dengan sin 0 cos theta per G ya? Hmm. Oh, berarti harusnya per 2G kali. Oh iya, namanya 2/2 gitu. Ada nggak 2G? Oh, iya ya. Bentar. Ini tapi begini kok. Ini jujur aja, saya nggak apa rumus ininya. Tapi kalau lihat kayak gini, harusnya ini per 2G. Bentar ya, kita lihat ya. Udah nih, ini kan begini. Berarti X sama dengan sin 0 kuadrat sin theta cos theta per G ya. Iya. Kalau saya mau kasih 2 di atas, berarti di bawah juga saya kasih 2 ya. Iya. Nah, kalau ada 2 begini, berarti V0 kuadrat, 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta per 2G. Nah, ini rumusnya. Betul nggak? Iya. Nah, saya kenapa nggak pernah ingat ya? Karena saya selalu menurunkan. Ini jadi rumus X ketika H max. Lama dong kalau nurunin. Lama nggak? Lama. Tapi kalau buat saya tidak butuh waktu cepat. Tapi kalau buat siswa, butuh waktu cepat. Jadinya siswa harus ngerti konsepnya dan siswa juga harus tahu cara cepatnya. Betul? Benar. Ya, jadi ya wah bisaan si Mas Budi mah kalau murid harus bisa semuanya. Ya iyalah, harus kayak gitu. Kalau saya nggak harus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak. Nggak ada. Enggak. Sekarang kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini kayaknya sih harusnya udah sampai situ. Contoh soalnya gitu-gitu aja. Saya akan lanjut ke gerak melingkar. Jadi ini selesai. Mudah-mudahan. Oke, kalau gerak melingkar lintasannya gimana? Belum nulis scaling kan. Muter. Apa lintasannya? Muter. Oke, melingkar. Iya. Udah nyatet? Belum. Belum. Dia lintasannya melingkar. Misalnya ini di sini. Kemudian dia berputar gitu ya. Ketika berputar dari A, kemudian dia menggelinding, maka akan sampai di A lagi. Berarti lintasannya sama dengan apanya nih? Lintasannya sama dengan ininya. Apa sih ini namanya? Luarnya. Oke. Kebayang nggak ini maksud gambar saya? Oh, keliling. Nah, sama dengan kelilingnya. Oke? Oke. Oke, jadi kalau ini sampai sini sama dengan S itu jarak yang ditempuh sama dengan 1 keliling. Sama dengan 1 keliling. Rumus keliling apa? 2 PR. Apa sih? Rumus lingkaran 1 keliling itu sama dengan 2 PR. kuadrat. Oh, 2 PR. PR. 2 PR. Nah, itu rumus R-nya R besar deh. Nah, ini rumus keliling. 1 keliling berapa putaran? 1. 1 keliling itu 1 putaran. Berarti 1 keliling sama dengan 1 putaran. Sama dengan, jadi
berapa derajat? 360. 360. Sama dengan 2 pi rad. Karena 1 pi berapa derajat? Pi 180. 180. Ya, jadi 1 keliling sama dengan 1 putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi rad. Satuan SI-nya apa di sini? Nggak tahu meter. Satuan SI-nya itu rad. Oh, Ya. oke. Jadi kalau setengah keliling, ya berarti pi rad. Nah, ini saya langsung aja. Namanya gerak melingkar sama dengan gerak lurus. Jadi ada berapa jenis? Ada GMB 2. dan ada BB. BB. Kalau GMB, rumusnya ada berapa? 1 atau 3? GMB 1. 1. Di mana kalau di sini S, maka di gerak melingkar itu jadi theta. Kalau di sini Pi, maka di gerak melingkar menjadi omega. Kalau di sini A, gerak melingkar jadi alfa. Oke? Nah, kita lihat 1 keliling itu 2 PR. 1 keliling berapa tetanya? Berapa rad? 180. 1 keliling berapa rad? Oh, 2 pi. Ya. 2 pi itu berarti theta kan? Iya. Berarti theta kali R. Nah, jadi keliling itu sama dengan S. S itu sama dengan 2 pi R. Jadinya tinggal dikalikan R, maka hubungannya apa? S itu sama dengan theta dikali R. V itu apa? Omega dikali R. A itu apa? Alfa dikali R. Itu hubungannya. Nah, di sini dianalogikan. Berarti kalau theta sama dengan omega dikalikan dengan T gitu ya. Oke. Kalau GMBB jadinya gimana rumusnya? Rumusnya berarti omega gitu. Ya, jadi omega. Coba. Berarti kalau V itu omega doang, apa kali R? Oke, V itu omega di sini. Oke, omega. Berarti omega 0 gitu. Iya, sama persis. Omega 0. omega T sama dengan omega 0 tambah Apa itu? Itu apa sih namanya? alfa kali T. Alfa kali T. Terus apa lagi rumusnya? Omega omega 0 ke omega T itu yang di depannya. Omega T. Omega T kuadrat. Sama dengan omega O ditambah 2 alfa kali T. 2 alfa theta bukan? Iya. 2 AS kan? Oh, iya. Bukannya 2 kali AS T. kan? Oh, AS. Oke. Kalau yang S baru. Nah, berarti theta sama dengan Theta itu apa rumus theta? S sama dengan Pi 0 kali T. Berarti omega 0. Omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T. Nah, jadi kenapa suruh ngapalin GLB ya karena gerak parabola konsepnya itu GMB sama persis. Bedanya simbolnya diganti. Dan satuannya apa? Oke, kita lihat ya. Theta itu jumlah putaran. Jumlah putaran yang ditempuh atau sudut.
Satuannya apa? Rad. Rad. Omega 0. Mas boleh ambil paket dulu nggak? Apa? Ada paket. Oh iya, boleh. Saya juga betul ada paket. Ada Mas. Oke. Omega 0? Omega 0. Namanya kecepatan. M+S juga apa beda? Oke, kita lihat. Dia kecepatan sudut. Kalau beda. tadi S itu rad, S itu meter jadi rad. Kalau ini berarti rad per second. Second. Ya. Terus omega T. Kecepatan sudut akhir. Berarti satuannya sama ya? Iya. Rad per second. Terus ada alfa. Alfa itu apa jadi? Per Alfa kecepatan. Berarti rad per S kuadrat. Iya, gitu. Enak gak tuh ngapalinnya? Jadi kalau yang nggak ngerti, dulunya, banyak banget sih fisika. Padahal ya begitu-gitu aja. Ini diubah jadi ini, simbolnya berubah, udah gitu. T-nya waktu. Oke. Nah, satu lagi. Terakhir. Nanti mungkin hubungan roda-rodanya ya gampang lah itu mah. Itu jangan keluar juga gitu kan. Nah ini. Yang beda di sini omega. Omega itu tadi kecepatan sudut. Bisa didapat dari apa? Omega itu bisa didapat dari theta dibagi T, betul? Iya. Jadi omega itu bisa theta dibagi T. Omega juga bisa V dibagi R. Nah, omega itu juga bisa 2V dikali F. Pernah dengar? Omega itu 2PF? Iya. Di rumus gelombang ya. Iya. Iya. Ada K itu 2Pi per lambda. Ada omega itu 2PF. Oh iya, ingat. Itu yang paling jago banget tuh dia tuh bab itu. Juga 2Pi per T. Nah, F itu apa? Fanta N per T. Banyaknya putaran per apa? Waktu. Dan T itu titin. Nah, ini tinggal diubah. Satuan F itu frekuensi. Apa satuan frekuensi? Frekuensi satuannya. Udah, itu di gelombang. Hertz, Hz. Hertz, ya. Iya, Hz. Ya. Jadi mengerjakan soal ini kadang kita itu dari F, dari kawan-kawan baru masuk ke rumus ini. Nah, makanya harus tahu cara mencari F. Jadi ada Fanta, ada titin. Nah, terus nanti ada satuan yang misalnya ya, ada RPM. Pernah dengar RPM? Pernah kan? RPM. RPM itu apa? Banyaknya putaran per menit. Menit. Nah, ini nggak boleh kita RPM. Jadi harus diganti. Misalnya ada 120 RPM. Kalau pakai rumus yang tadi nggak boleh. Terus gimana ganti ke mana? Ke rad per second. 120 putaran per menit. Ya bisa aja kita manual.
Omega itu 2πf kan? Iya. Berarti 2πf itu apa? Banyaknya putaran per waktu ya. Waktu. Berarti 2π banyaknya putarannya 120 per menit. 1 menit berapa detik? Menit. 60 ya? Iya. Nah, jadinya 4π. 4π rad per second. Supaya menghemat dari RPM ke rad per second tinggal dikali berapa? Dikali 2π per 60. Itu cara cepatnya biasanya. Oke. Segini dulu, ada yang mau ditanyain? Enggak. Enggak ya? Jadi nanti insya Allah mungkin besok pagi saya kirimkan soal. Kan kemarin yang itu udah ya? Udah. Udah, itu nanti tolong difoto. Saya kasih linknya, nanti ngisi Google Form, upload ke situ. Nah ini nanti insya Allah besok pagi, paling lambat, saya kirimkan soal tentang satu bab ini. Saya kasih waktu 2 minggu, paling lama 1 bulan. Wih, 1 bulan. Ya. Dan nanti kalau misalnya ada tugas sekolah, ada PR, itu nanti aja. Ya, ini sifatnya tidak memaksa. Karena saya nggak mau hal yang wajib terabaikan gara-gara hal yang sunnah. Cuman tetap kenapa saya harus bikin kayak gini supaya kita ada target-target. Minimal sih saat ini saya materi selesai. Jadi nanti ketika kenapa saya nggak latihan soal? Karena kalau latihan soal sekarang pun nggak diulang bisa lupa lagi. Tapi kalau materi nanti ketika kita latihan soal di semester 2, nih kita udah loh pernah materinya ini. Jadi harusnya dia ingat. Jadi nanti tinggal diulang. Oke, jadi saya paling cepat saya ambil paling cepat 2 minggu. Wah mas saya besok mau ngejain selesai ya silakan aja. Tapi saya kasih 2 minggu sampai 1 bulan. Ya. Oke. Jadi supaya bisa dicicil. Soalnya berapa? Banyak. Makanya kenapa saya kasih waktu segitu. Ternyata. Oke, mau ada yang ditanyakan? Udah. Udah, insya Allah nanti sore dia les PW ya? Iya. Apa biologi? Biologi. Oke. Silakan ada waktu istirahat. Karena memang kelas 12 itu bisa dibilang waktu yang sangat singkat untuk masuk PTN. Dan kalau keterima di UTBK, dia bisa nganggur lebih banyak lagi dibandingkan kemarin. Karena udah diterima, yang lain ikut mandiri-mandiri bla bla bla, dia udah santai aja gitu ya. Nah, jadi kita targetnya itu. Jika tidak yang tanyakan, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.